Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Bagaimana kabarnya Pak Indra hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ilan. Alhamdulillah sehat. Pak Ilan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat, Pak Indra. Tapi saya masih galau nih Pak Indra malam ini. Ya, Ini Pak Indra, saya menemukan beberapa permasalahan di sekolah saya. ya, Jadi pada beberapa hari yang lalu kami telah melakukan penilaian harian, Pak Indra. ya. Tapi saya sedikit kecewa nih kayaknya Pak Indra, karena ada Ah, beberapa sebagian peserta didik saya ya. itu nilai PH-nya masih di bawah standar Pak Indra. Jadi Mm, saya rasanya ingin menemukan solusi dari permasalahan di sekolah saya ini Pak Indra. oke. Nah, Hmm, sebelumnya itu rasanya saya sudah melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik Pak Indra. Namun ya, nilainya tidak sesuai dengan harapan saya Pak Indra. iya, ya. Saya paham Pak. Terima kasih sudah berbagi dengan saya begitu kan. Ya Jadi Pak. sekarang kita fokus untuk mencari solusi Iya agar benar Pak Indra. peserta didik Pak Ilan itu serius lagi belajarnya begitu kan? Iya Sehingga benar Pak Indra. nantinya mereka paham dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan. Iya Baik Pak benar Pak Ilan, Indra. mari kita mulai saja ya Pak. Iya baik Pak Indra. Sekarang mari kita coba dulu Pak Ilan. Iya Kita Pak Indra. identifikasi dulu. Dari skala 1 sampai 10, berapa Iya Pak nilai Indra. yang Pak Ilan rasa sudah mewakili Pak Ilan dalam mencapai tujuan ini? Nah, setelah saya menempatkan diri saya, Pak Indra, dari Hmm, skala 1 sampai 10, saya merasa masih di posisi 6 atau 7 lah, Pak Indra. oke. Saya merasa pelajaran yang saya lakukan itu sudah berpihak kepada mereka, kepada peserta Iya. didik. Karena Heeh. kan mereka ini sudah kelas 12, Pak Indra. Jadi sebenarnya Iya. materi mereka itu sangat padat dan butuh perhatian yang penuh dari mereka. Begitu, Pak Indra. Eh, saya paham Pak Ilan. Bagaimana menurut Pak Ilan? Apa kekuatan yang Pak Ilan miliki untuk mengatasi masalah ini? Nah, menurut saya ya Pak Indra, kekuatan yang saya miliki itu, saya telah berkoordinasi dengan rekan kerja dan kepala sekolah. Ya, ya. Kami telah mengidentifikasi bagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka, baik Mm-mm. ketika mereka belajar di sekolah maupun ketika mereka di rumah. Begitu Pak Indra, itu Ah, salah satu kekuatannya. oke Pak Ilan. Adakah peluang atau kemungkinan yang Pak Ilan lihat? Nah, kemungkinan atau peluangnya, saya melihat mungkin kalau melibatkan peran kedua orang tua, Mm-mm. kita kembalikan posisi peserta didik itu kepada kedua orang tuanya, mana tahu ada Ya. kesempatan lebih menarik lagi begitu Pak Indra, sehingga kegiatan Mm-mm. pembelajaran itu lebih bervariasi dan Ya. mereka motivasi saat pembelajaran berlangsung. Seperti itu Pak Indra. Oke, luar biasa sekali itu ya Pak Ilan ya. Nah, bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin Pak Ilan hadapi begitu? Nah, hambatan atau kendala yang saya hadapi itu rasanya kemampuan awal peserta didik itu sebenarnya itu menjadi hambatan utama Pak Indra, sehingga kami Mm-mm. memiliki hambatan di sekolah tersebut. Intake dari Ya. kemampuan awal peserta didik itu memang rendah sebenarnya Pak Indra. Mm-mm. Kemudian bagaimana menurut Pak Ilan begitu kan? Apa solusi yang bisa diterapkan? Saya pikir begini Pak Indra, kalau kita melibatkan kedua orang tua sehingga Ya. mereka lebih aktif dan saya bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti modul-modul yang Oh, telah kita pelajari di calon guru penggerak ini ya Pak Indra. Kemudian ya kita bisa berdiferensiasi. sudah belajar Mm-mm. kompetensi sosial emosional sehingga peserta Ya. didik itu nanti akan antusias Mm-mm. dan mereka bisa memanajemen waktu seperti itu kayaknya Pak Indra. Oke, berarti kan Pak Ilan harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan Iya Pak Indra. penerapan KSI sekaligus begitu kan? Iya Oke, begitu Pak bagus Indra. sekali itu Pak Ilan. Ya terima Eh, kasih Pak Indra. perencanaan pembelajaran tepat, manajemen waktu, dan identifikasi kebutuhan murid itu merupakan salah satu langkah yang positif.
apa rencana yang akan Pak Ilan lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Ya, terima kasih Pak Indra. Rencana aksi yang akan saya lakukan, saya Mm-mm. berencana melibatkan rekan kerja dan kedua Ya. orang tua seperti itu Pak Indra. Sehingga dengan melibatkan kerjasama guru dan orang tua ini, uh, Mm-mm. pembelajaran di kelas itu sehingga lebih baik lagi dan menyenangkan bagi peserta didik. Seperti itu Pak Indra. Hmm. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana Pak Ilan ini? Ada prioritasnya, ada Pak Indra. Saya melibatkan peserta didik Mm-mm. uh, dengan kedua orang tuanya dan stakeholder atau unsur pemangku kebijakan dalam kegiatan seperti Ya. ini. Ya, Mm-mm. Luar biasa sekali tuh ya Pak Ilan ya. terima kasih. Ini merupakan langkah yang cukup bagus. Bagaimana dengan jangka waktu yang Pak Ilan butuhkan? Ya, saya berharap dalam waktu sebulan atau 2 bulan ini, Pak Indra, mereka bisa lebih fokus dan terlihat perubahannya lebih positif lagi terhadap pembelajaran di kelas saya seperti itu, Pak Indra. Oke, Sehingga berarti bisa manajemen mm, waktu seperti itu, Pak Indra. ya berarti kan dalam sebulan ini kan, Iya, Pak Indra. berarti kan itu sangat bagus sekali tuh ya Pak Ilan ya. Iya, Pak Indra. Terus kemudian eh bagaimana Pak Ilan akan mengukur keberhasilan dalam rencana yang Pak Ilan susun ini? Ya, tentunya tingkat keberhasilan yang akan saya mau itu adalah nilai peserta didik itu, nilai penilaian hadirnya itu di atas standar seperti itu Pak Indra, sehingga Mm-mm. bakat minat mereka itu bisa berkembang di sekolah ini seperti itu Pak Indra. Oke. Berarti kan hebat sekali itu kan. Namun Terima dalam kasih Pak Indra. setiap rencana itu kan pasti ada tantangan kan. Ya benar Pak Indra. Bagaimana Pak Ilan berencana menghadapi tantangan yang akan ada itu kan, atau akan muncul itu begitu kan? Ya, saya akan mencoba mencari alternatif lain lagi Pak Indra, selain Mm-mm. kita telah melakukan pembelajaran diferensiasi, kemudian Ya. menerapkan kompetensi sosial emosional, dan saya Mm. seiring berjalannya waktu nanti akan mencari alternatif solusi-solusi lainnya seperti itu Pak Indra, dengan Oh, melibatkan rekan sejawat dan unsur pimpinan seperti itu Pak Indra. ya. Oh, dari apa yang Pak Ilan katakan tadi itu kan terdengar Ya, bagus ya Pak Indra. Ilan ya. Terima kasih Eh, Pak Indra. Terus kemudian komitmen Pak Ilan terhadap rencana aksi ini bagaimana? Nah, saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana aksi ini Pak Indra dan berusaha keras Oke, agar peserta didik itu lebih serius dan semangat dalam pembelajaran seperti itu Pak Indra. oke. Di dalam melakukan hal ini, Iya Pak Indra. siapa yang akan Pak Ilan yang bisa membantu Pak Ilan untuk menjaga komitmen ini begitu? Ya tentunya rekan guru dan orang tua tadi Pak Indra. Jadi Mm-mm. dan mungkin bisa saja pergaulan teman dari rekan teman-teman mereka bisa jadi dengan mereka berkoordinasi dengan teman sejawat, melibatkan Ya, kedua orang tua dan rekan guru di sekolah sehingga pelaksanaan tersebut dapat membantu dari komitmen rencana aksi ini Pak Indra. oke, ya bagus. Bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini, Pak Ilan? Nah, saya akan melakukan pemantauan terus terhadap perkembangan rencana aksi komunikasi dan berkoordinasi dari Pak Indra sebagai coach ya Pak Indra. Dan saya Oh, akan terus berdiskusi dengan Pak Indra nanti. oke, oke, luar biasa sekali itu ya, Pak Ilan ya. Terima kasih Pak Eh, Indra. saya percaya Pak Ilan bisa melaksanakan rencana ini. Amin. Jika ada perkembangan atau apalah Pak Ilan membutuhkan bantuan begitu kan, Ya, jangan Indra. ragu untuk berbicara dengan saya begitu. Ya, saya sangat senang sekali ya Pak Indra. Saya rasanya sudah Oke, lega dan sudah mencurahkan apa yang telah terjadi di sekolah saya sehingga dengan berdiskusi ini kita berbagi dan mendapat dukungan satu sama lainnya Pak Indra. Terima kasih banyak oke, dukungannya Pak Indra. ya sama-sama Pak Ilan. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif dalam pembelajaran di sekolah Pak Ilan begitu. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Indra. Pokoknya kita tetap berusaha dan semaksimal mungkin ya Pak Indra. Berusaha keras. Iya, sama-sama Ya, Pak Ilan. terima Tetap kasih banyak Pak semangat Indra. dan terus bekerja keras begitu kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Bagaimana kabarnya malam ini, Pak Indra? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilan. Alhamdulillah baik. Pak Ilan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, Pak Indra. Mohon maaf nih Pak Ilan, Iya, mengganggu maaf, Pak waktu Indra. istirahat Pak Ilan malam-malam kan? Oh, nggak Eh, apa-apa. Saya juga ada waktu kok, ada waktu senggang kok malam ini, Pak Ya, Indra. oke. Terima kasih ya Pak Ilan ya. Begini Ya, Pak Pak Indra. Ilan. Jadi Ya, di sekolah kan salah satu murid di kelas yang saya ampu iya, Pak ada Indra. yang tidak bisa fokus ketika saya memberikan tugas begitu kan. Ya, Pak Nah, Indra. jadi sebelum tugasnya selesai, dia itu selalu mengajak teman-teman yang lain untuk bercerita. Iya, Pak Indra. Nah, hal ini juga membuat anak-anak lain terganggu, sehingga Ya. anak-anak yang lain itu juga tidak bisa tepat waktu mengerjakan tugas begitu, Pak Ilan. Oh, jadi Pak Indra ini mengalami kasus ada salah satu siswanya yang tidak bisa fokus dan mengganggu teman-teman yang lain seperti itu ya, Pak Indra. Iya, Pak Ilan, betul sekali. Sehingga berimbas kepada lingkungan belajarnya seperti itu ya, Pak Iya, Indra. begitu sekali, Pak Ilan. Nah, dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang Pak Indra harapkan tujuannya seperti itu, Pak Indra? Jadi saya ingin nantinya ada semacam solusi lah begitu Pak Ilan kan, agar anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas itu nanti bisa fokus dan tidak mengganggu teman-temannya yang lain, begitu Pak Ilan. Oh, jadi Pak Indra ingin siswa tersebut bisa fokus dan tidak mengganggu peserta lainnya ya, Pak Indra ya. Iya, iya, betul sekali. Lalu apa lagi, Pak Indra? Jadi bagaimana Pak Ilan? Siswa Nah, saya itu tergolong di atas rata-rata lah begitu kan. ya, Eh, Dia itu bisa ketika saya menjelaskan pelajaran, ya, dia itu mendengarkan. Ketika saya meminta maju ke depan, dia bisa mengerjakan. Namun ketika saya memberikan tugas mandiri, dia itu tidak bisa fokus sebelum tugasnya itu selesai. Begitu. Dia itu suka jahil kepada teman-temannya dan mengajak ngobrol teman-temannya dan sering bercerita kejadian yang terjadi ketika di rumahnya begitu. Dan akhirnya teman-teman yang lain ikut merespon ceritanya. Jadi saya selalu mengingatkan kepada anak-anak, iya, Pak Indra. ayo kalau bercerita terus kapan selesai tugas yang Bapak berikan begitu. Jadi anak Pak Indra ini dia apa namanya tidak bisa fokus terhadap pembelajaran seperti Iya, itu ya, Pak betul Indra. sekali. Tidak Dia berkonsentrasi suka begitu. cerita-cerita aja seperti itu mungkin ya, Pak Indra. Iya. Hmm, Tapi kan kemampuannya di atas rata-rata lah begitu kan? iya, ya. Nah, menurut Pak Indra, agar murid Pak Indra itu lebih bisa berkonsentrasi, apa yang bisa Pak Indra lakukan menurut Pak? Sepertinya Pak Ilannya, saya mesti perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam Ya, pembelajaran saya untuk menciptakan budaya positif di ya. lingkungan kelas dan sekolah, seperti itu Pak. Oh iya, kita kan sudah belajar di calon guru penggerak mengenai KSEI Iya, ini ya, Pak. iya. Menurut Pak Indra, kompetensi Mm. sosial mana yang akan Pak Indra terapkan nanti dalam pembelajaran ini? Kalau kompetensi sosial yang ingin saya terapkan dalam pembelajaran itu terutama adalah kesadaran diri dan Ya, manajemen diri, sepertinya itu Pak dalam pembelajaran. ya bagus sekali Pak Indra. Berarti Pak Indra ini ingin mengintegrasikan KSE ini, terutama kesadaran diri dan manajemen diri ya Pak Indra. Iya, iya Pak, betul sekali Pak Ilan. Nah, kira-kira apa sih yang bisa Pak Indra lakukan untuk mengintegrasikan ini menurut Pak Indra? Yang bisa saya lakukan kira-kira Ya, mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut, yang tadi di atas kan, manajemen diri dan kesadaran diri begitu kan. ya Pak Indra. Dengan cara mungkin saya akan membuat roda emosi begitu kan, Ya, yang bagus saya sekali. pajang di depan kelas. Nanti ketika anak datang, anak akan mengisi roda emosi tersebut sesuai apa yang dia rasakan. Mungkin begitu Pak. Ya, bagus sekali Pak Indra. Berarti roda emosi itu untuk menumbuhkan kesadaran diri mereka berarti ya Pak Indra ya. Iya betul sekali Pak.
Ya, bagus-bagus Pak Indra. Nah, kira-kira menurut Pak Indra untuk membuat anak bisa mampu memanajemen dirinya, apalagi kira-kira langkahnya? Mungkin ya Pak Ilan ya, pada Ya, Pak Indra. kegiatan awal pembelajaran perlu melakukan teknik apa yang sudah kita pelajari itu kan stop kan, Oh berhenti iya, sejenak. Agar anak itu kan apa namanya mempunyai jeda waktu untuk menstabilkan perasaannya. Selanjutnya saya juga akan memberikan kesempatan pada anak-anak untuk menceritakan pengalamannya apa yang dirasakannya di saat di hari tersebut. Begitu mungkin. Jadi anak tadi iya, tidak merasa apa namanya bisa menceritakan pengalaman atau kejadian yang dialaminya sehingga setelah mendapatkan tanggapan dari teman-temannya sehingga dia tadi tidak akan cerita lagi pada saat pembelajaran begitu Pak Ilan. ya bagus sekali Pak Indra. Berarti ada manajemen waktu, kita kasih waktu dulu stop berarti ya Pak Indra. Iya, Kemudian kita betul betul sekali Pak Ilan. mereka untuk menceritakan apa yang dia alami sehingga nanti tidak mengganggu ketika pelajaran pembelajaran berlangsung seperti itu ya Pak Indra. Iya, betul sekali Pak Ilan. Ya, bagus sekali Pak Indra. Hmm. Nah, kira-kira apalagi nilai-nilai positif terhadap keyakinan kelas menurut Pak Indra? Kalau jadi begini, sebenarnya Iya, Pak Indra. di kelas itu kan sudah ada kesepakatan keyakinan kelas, Iya, Pak namun Indra. apa namanya belum terlaksana dengan maksimal lah begitu kan. Iya, Pak Indra. Jadi saya memasukkan nilai-nilai positif agar lebih mudah memahami dan juga akan menerapkan segitiga restitusi kepada anak yang apa namanya tadi yang suka mengganggu temannya bercerita kepada teman-temannya begitu. Ya, berarti Pak Indra ingin merevisi kembali keyakinan kelas yang telah mereka sepakati seperti itu ya Pak Indra. Betul sekali Pak Ilan. Ya, bagus. Ya. Nah, kalau saya boleh merangkum, berarti Ya, Pak Pak Ilan. Indra ini ingin anak didiknya lebih fokus dengan mengerjakan tugas, yaitu dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional itu dengan pembelajaran yang dengan roda emosi dan Ya, dengan roda emosi. Iya, Pak Indra ya. Ya, betul sekali Pak Ilan. Dan juga menerapkan segitiga restitusi dan merevisi keyakinan kelas ya Pak Indra. Iya Pak, kira-kira seperti itulah Pak Ilan. Ya, nah Pak Indra, di antara kedua tersebut mana yang ingin segera Pak Indra laksanakan menurut Pak Indra? Kalau menurut saya Pak Ilan ya untuk apa namanya untuk memakan agar tidak memakan banyak waktu. Jadi rencananya kan saya akan melakukan dua-duanya sekaligus begitu. Oh, berarti Pak Indra ingin melakukannya sekaligus seperti itu ya Pak Indra ya? Betul sekali Pak. Nah, kira siapa sih yang bisa membantu Pak Indra untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut menurut Pak Indra? Karena ini berhubungan dengan murid, di kelas kan, jadi yang bisa membantu mungkin itu adalah seluruh siswa di kelas dan juga seluruh anggota di kelas dengan anak-anak menyadari nilai perannya dalam kelas untuk berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam menjalani tugasnya begitu. Ya, bagus sekali Pak Indra. Berarti dengan begitu semua anggota kelas itu harus melaksanakan dan membantu Pak Indra dalam komitmen rencana aksi ini ya Pak Indra ya? Iya, betul sekali Pak Ilan. Nah, menurut Pak Indra, apa yang dapat dari percakapan kita hari ini menurut Pak Indra? Yang saya dapatkan kan dari percakapan kita barusan kan, jadi untuk membuat anak itu fokus dalam mengerjakan tugas, bisa agar bisa lebih fokus lagi, kita bisa menggunakan roda emosi dan memberikan ruang kepada anak untuk dapat bercerita sehingga anak tidak terpancing untuk bercerita pada proses pembelajaran. Kemudian juga mungkin ya saya akan merevisi keyakinan kelas yang sudah diterapkan di awal semester
Mungkin juga saya akan menerapkan segitiga restitusi begitu Pak Ilan. Ya, bagus sekali Pak Indra. Nah, sekarang kapan kira-kira akan Pak Indra mulai laksanakan? Sepertinya akan saya laksanakan mungkin mulai besok lah Pak Ilan. Ya, bagus sekali. Lebih cepat lebih baik seperti itu ya Pak Indra ya. Betul sekali Pak Ilan. Nah, Lebih cepat lebih sepertinya baik. yang Pak Indra bercerita tadi, kita sudah menemukan titik temu ya Pak Indra. Iya Pak Ilan. Pak Indra bisa nanti menerapkan KSE dan merevisi keyakinan kelas. Menerapkan segitiga restitusi ya Pak Ilan. Iya. Nah, ya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Pak Indra. Oke, kalau begitu saya undur diri dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.